Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Di video kali ini saya Nurtina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, itu Pak Subuh MPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita melakukan kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi pada kegiatan kita kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi ya Pak, yang tujuannya agar nanti saat Bapak Subuh melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Pak Subuh, nanti Bapak sudah lebih siap, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Itu Pak Subuh ya. Baik Pak, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Subuh. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Subuh terapkan atau ingin dicapai di dalam kelas Pak? Dalam pembelajaran dalam kelas nanti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, di mana peserta didik mampu untuk menulis descriptive text secara sederhana, dan juga mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, jadi nanti materinya tentang mendeskripsikan teks ya Pak ya? Ya, benar. Oke, kemudian untuk arah pengembangannya nanti Pak, inginnya yang dikembangkan dari siswa Bapak nanti apa kira-kira itu Pak? Dalam pembelajaran descriptive text ini, ya tentunya di situ akan kita arahkan anak itu untuk dilatih agar speakingnya itu meningkat dari yang sebelumnya, sehingga mereka juga dapat mempresentasikan tulisan yang sudah mereka tulis dalam bentuk descriptive text di depan kelas secara lisan. Oke, jadi siswa-siswa nanti mempresentasikannya ya Pak ya di depan kelas. Kemudian Pak Subuh, nanti dalam melaksanakan pembelajaran ini model pembelajaran apa yang Bapak gunakan Pak? Dalam kurikulum Merdeka, di sini tentunya kita menggunakan strategi pembelajaran. Di situ kita menggunakan pendekatan berbasis teks atau genre-based approach. Dan nanti dalam aplikasinya, dalam pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, baik. Jadi Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Pak ya. Tentunya nanti di kegiatan Bapak pasti ada sintak-sintak dari model pembelajaran yang Bapak gunakan. Kemudian untuk strateginya Pak, pengennya pakai strategi apa tuh Pak? Tentunya dalam strategi pembelajaran tadi sudah kita sampaikan tadi, ada modelnya ya. Nah, di situ bisa juga anak nanti akan belajar secara berkelompok. Nah, di mana itu akan membantu mereka untuk mendengarkan pembelajaran juga sesuai dengan tujuan tadi ya, untuk mengembangkan speaking mereka. Tentunya listening juga harus dikembangkan juga. Nah, nanti dalam pembelajarannya itu akan diperdengarkan teks dengan melalui gambar yang diberikan dalam pembelajaran itu. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, untuk penilaiannya Pak, bagaimana untuk penilaian di dalam kelas Pak? Oh ya, jadi untuk penilaian secara langsung dalam kelas, di situ bisa dilakukan untuk penilaian speakingnya, di mana nanti dalam pembelajaran itu ya anak-anak yang sudah paham tentang bagaimana membuat teks sederhana, teks deskriptif lisan yang berkaitan tentang mendeskripsikan orang. Nah, ini tentunya akan lebih mudah bagaimana mereka bisa menggambarkan seseorang dengan ciri-ciri fisik tertentu secara lisan. Nah, di sini berarti kita membangun untuk mengembangkan kemampuan berbicara mereka. Nah, kemudian tentunya selain itu tugas-tugas yang diberikan ya
di dalam pembelajaran itu ya, yaitu tentang kemampuan untuk menulis sederhana, yaitu writingnya. Nah, di sini nanti mereka akan menulis bagaimana untuk mendeskripsikan seseorang itu dengan tulisan dalam bentuk paragraf-paragraf. Ya, tentunya yang masih tergolong sederhana di sini. Oke, baik Pak. Berarti nanti pas kita observasi, sasaran kelasnya nanti kelas berapa itu Pak? Untuk kelas yang akan kita ajar nanti itu hari Kamis besok ya. Ya. Ya insya Allah pada jam ke-7 dan ke-8 di kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2 ya Pak ya. Oke Pak, nanti rencananya Pak kita akan melaksanakan observasi di hari Kamis ya Pak ya, di kelas 10 TKJ 2 jam ke-7 dan ke-8 ya Pak ya. Benar. Oke, pertanyaan dari saya cukup Pak. Saya hanya ingin tahu saja arah nanti pembelajaran Pak Subuh, karena nanti yang saya pantau atau yang saya amati itu berkaitan dengan hal ini Pak. Jadi saya harapkan nanti di hari Kamis ya Pak ya, jadwal kita untuk pelaksanaan observasi, Pak Subuh bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang sudah Pak Subuh rencanakan. Insyaallah. Yaitu tujuan pembelajarannya, strategi, model pembelajaran sampai dengan penilaian. Saya berharap semuanya bisa teramati dan bisa tercatat ya Pak ya, agar pembelajaran juga termaksimalkan untuk siswa. Mudah-mudahan kita harapkan demikian. Jadi harapannya nanti hari Kamis kita berjumpa lagi Pak dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi baru kita juga bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Afternoon, sir. How are you? I'm fine, thank you. Yeah, Alhamdulillah. Thanks God that I hope that you are all fine this afternoon. Yeah, right, my student. Welcome back to our English lesson this afternoon, and I hope that you enjoy on this material today. All right, before we continue our lesson, I'll ask you to pray together. And please, Andika, can you help me to lead your friends pray silently? Let's pray. Done. Yeah, okay, thank you, Anika. Yeah, all right, my students, you know that today we are going to have a new material about English, and I hope that all you are enjoying our lesson this afternoon. Yeah, before that, I'd like ask you some questions about this material this afternoon. Yeah, my question is, can you imagine someone who you are missing? Missing, rindukan, kan? Can you imagine, membayangkan? Ya, someone who you are missing, yang sedang kamu rindukan. Can you? Yes. Andika, can you? Yes. Okay, of course, ya. Or can you imagine your girlfriend? No. I hope that you have no girlfriend, ya, Andika. Yeah. Please focus on your learning first, ya. Nah, of course, ya. You can imagine someone who you are missing, ya. Nah, my question is, can you describe him or her physically? Or how does he or she look like? Bagaimana, kira-kira seperti apa orang yang kamu rindukan itu? Okay. Who can answer my question? Come on. Siapa kira yang kamu rindukan itu? Bagaimana fisiknya? Bagaimana ciri-cirinya? Okay. Can you help me to describe someone you are missing, yang sedang kamu rindukan?
Ya, siapa kira? Ya, your father, your mother, your brother, your sister, and many other person, or your fan, your favorite player. Yeah, who? Yeah, football player. Do you like or do you have favorite football player? Football player, pemain sepak bola. Jadi, can you describe someone? Ya, boy, can you describe someone? Seseorang, bisa kamu menggambarkan seseorang yang ya mungkin kamu ingat terus dalam hati ya, yang sering kamu ingat ya mungkin waktu makan you remember him, you remember her ya. Nah itu, nah coba Andika, coba siapa? Ciri-cirinya, kamu sampaikan juga ciri-cirinya. My best friend. Oh, my best friend, yeah. How does he or she look like? He's like His hair? yeah, hair is long. Yes, his hair's long, good. Oh, nose? Is how Yeah, pointed. pointed. Oh, yes. What else? And in Oh, her eyebrow. eyebrow is Yeah, black. the Yeah. black And thin or small or high? height. Oh, high. Thank you. Ya. Jadi Andika can describe ya his best friend ya from his physical appearance ya. Physical appearance itu yaitu penampilan secara fisiknya ya. Penampilan secara fisiknya ya. You can describe from her hair, from her nose ya, her body ya. Kan? So her ear or his ear, yeah, and many other from the physical appearance, yeah. I think you can imagine him or her, yeah. Or even girl, can you imagine your boyfriend? Have you a boyfriend? Have you a boyfriend? Punya cowok? No. Yeah, I'm sure that if you are a girl or boy, yeah, you sometimes imagine. Yeah, maybe when you are sleeping, when you are sitting, or even when you are eating. You can remember him everywhere you are. Is it right or not? For example, your favorite person, orang yang kamu suka, yang kamu cintai, your beloved person, ya, orang yang kamu senangi. Ya pasti biasanya itu sering teringat-ingat ya. Nah, jadi di situ kita bisa membayangkan, bisa menggambarkan, we can describe her from his or her physical appearance. Ya, from her hair, her nose, her ear, her body, ya. So her lips, her eyes, on part of he or her body, ya. Now, right now, before we come to the further lesson, I like you to listen this video. Yeah, please listen well, and it has still correlation with our material this afternoon. Okay. Listen well. Describing people, appearance. There will be some very important guests at the company party on Saturday. Please try to introduce yourself to them. Miss Overby has medium length, wavy blonde hair and freckles. She is short and thin. Mr. Jonathan shaved his head and has a beard. He has green eyes. He is a little fat. Mr. Kim has short gray hair and wears glasses. He is average height and thin. He always shaves. Mrs. Anderson has curly, white hair and likes to wear large earrings. She is tall and thin.
Mr. Vertigan has short black hair and a mustache. He has a mole on his cheek. He is quite short and fat. Miss Walker is our boss. She has dyed green spiky hair and a small tattoo on her left wrist. Yeah, yeah, right. My students, after hearing the videos in here, yeah, you can describe people, yeah, by looking at the picture. For the example from this video, yeah, from the physical appearance of a person, yeah, and after you hearing, I hope that you will get the information, yeah, from the picture, yeah. Okay, on our learning objective this afternoon, yeah, you are able to match, yeah, to match the pictures, yeah, based on the explanation by using describing people, yeah. That's what I hope from this lesson this afternoon. Jadi harapkan nanti kamu bisa menyusun gambar, ya, berdasarkan teks yang sudah disampaikan, dan juga bisa menyampaikan ciri-ciri orang yang ada dalam gambar itu, ya, berdasarkan descriptive text yang kalian pelajari nanti, ya. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan. Nah, based on the videos, yeah, can you find out the information? Yeah, I think it's a bit hard, yeah, for you to listen it well. Ya, agak sedikit susah, ya, because the speaker is a native, ya. Jadi yang speaker ini adalah seorang native, ya. Jadi orang yang memang bertutur bahasa Inggrisnya, ya. Nah, tapi in here I'll help you how to find out the information from the text, ya. Yeah, when you want to describe someone, yeah, of course, yeah, you can tell his or her appearance or his or her physically, ya. Jadi biasanya kalau kita ingin menggambarkan seorang itu, tentunya kita akan menyampaikan ciri-cirinya, kan? Nah, ciri-cirinya secara fisik, ya. Bagaimana dia? Oh, dia orangnya cantik, ramah, rambutnya panjang, hidungnya mancung. Nah, itu adalah disebut dengan physical appearance, ya. Nah, okay, from this video, yeah, there are some persons, yeah, some person who are introduced by the speaker. Ya, ada beberapa orang yang dijelaskan melalui perkenalan ini, ya. Jadi dia memperkenalkan satu persatu, ya. Nah, jadi okay, I replay this video. Okay, listen well. Can you find out the information? Can you hear well? Bisa tak dengarkan itu? Ya, ada apa? It doesn't matter if you hard to listen to. Tidak apa-apa kalau memang agak susah mendengarnya. Ya, it's reasonable for you, girls and boys. Ya, that's why, ya, our lesson today is you can listen, ya, this video, and you can describe the ones who described by the speaker. Nanti kamu akan dijelaskan dan kamu bisa menggambarkan. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan orang-orang nanti yang kamu kenalkan itu, ya. Nah, contoh. Okay. Now, let's watch. Describing people, appearance. There will be some very important guests at the company party on Saturday. Please try to introduce yourself to them. Miss Overby has medium length, wavy blonde hair and freckles. She is short and thin. Okay. Now, from this picture, yeah, by helping from the speaker say, yeah,
can you describe Mr. Overby? Miss Overby here, Miss Overby. Ya, how does she look like? Bagaimana ciri-cirinya? Have. Ya, Pak? Yes. Jadi she has short hair. Jadi she has short hair means dia memiliki rambut pendek. She has. This is a present tense. She has, ya. She has, you have, ya. Jadi you can use has or have. Ya, she has short hair berarti dia perempuan berambut pendek boleh, atau dia memiliki rambut pendek. Nah, itu ya. Jadi ini jadi dari ciri-ciri dari Mrs. Overby, ya, Mrs. Overby. Nah, apalagi tadi disebutkan? Ya, apalagi yang kamu dengar? From her cheek. What is there on her cheek? Freckles. You know freckles? Freckles itu ya. Iya, nah itu ya. Nah, jadi bisa kalian gambarkan dari ini, ya. How does it like? Berarti she has short hair. Kemudian she is apa ini? Gemuk atau kurus? Iya, she is thin. Nah, begitu caranya. Apa lagi? Ya. Dia matanya misalnya ya. Jadi dari matanya berarti ini besar misalnya. She has big eyes. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggambarkan seseorang itu seperti ini, ya. Nah, jadi bisa dibantu melalui listening ini, ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana mendeskripsikan seseorang itu, ya. Oke. Nah, now let's continue. Mr. Jonathan shaved his head and has a beard. Ya. Mr. Johnson shapes itu berarti mencukur. Ya, Mr. Johnson shapes ya her hair and has a beard. Nah, jadi itu juga merupakan ciri-ciri beard janggut. Nah, jadi Mr. Johnson shapes her hair. Jadi Mr. Johnson itu mencukur rambutnya, pendek berarti kan pendek itu ya. And he has a beard. He has a beard. Beard apa? Iya, janggut. Nah, jadi itu ya Mr. Johnson ya. Nah, jadi Mr. Johnson shapes his hair and has a beard ya, has a beard. Nah, itu ya. Jadi dia mencukur rambutnya dan memiliki janggut. Nah, itu kan this is physically ya. Jadi secara fisik ya. We can tell someone physically. Nah, oke. Next. He has green eyes. He is a little fat. He Has yes, good. He has green eyes and big eyes. a little fat. Ya, little fat. Nah, ini ya. Perhatikan. Nah, look at the picture ya, look at the picture. Jadi green eyes and he is a little fat. A little fat itu agak sedikit gemuk. Oke. Ya. Jadi you can be helped by looking at this picture, ya. Ya, jadi kamu bisa dibantu dengan melihat gambar ini, ya, by explain his or her physically, ya. Jadi dengan menjelaskan dia orangnya itu, ya, baik secara fisik. Nah, ya, jadi a beard and apa tadi? A little fat. A little fat itu agak sedikit gemuk, ya. Oke. Mr. Kim has short gray hair and wears glasses. Nah, apa? Mr. Grant. Apa? Ada Mr. Kim. Ya, Mr. Kim. He has
Yeah. Short green hair. Yeah, short Green gray, yeah, gray hair, yeah, and glass. yeah, good. And he wears glasses, yeah, this is glasses. Nah, oke, nah itu ya. Jadi itu kalau kita ingin menyampaikan ciri-ciri ya. Kalau dari ini berarti Mr. Kim has, ya, short gray hair, ya, and Wears ya, and glasses. ya, wears glasses. Glasses ya, glasses itu adalah kacamata. Ya, oke. Good. Nah, next. He is average height and thin. He always shaves. Mrs. Anderson has curly, white hair and likes to wear large earrings. Nah, apa namanya? Mr. Mrs. Anderson. Iya, Mrs. Anderson has, Has gray curly. ya, white curly. White curly. Ah, ini ya, keriting. Itu lihat rambutnya. Ya, rambutnya keriting ya. Nah, jadi rambutnya keriting dan memakai apa? Iya, and Accessory. iya. Jadi she wears earring. Ya, she wears earring. Ah, ya. Jadi itu Mrs. Anderson. Anderson. Next, ya. She is tall and thin. Ah, She's tall. iya. She is, Tall. iya, she is tall and thin. Yeah, good. Mr. Vertigan has short black hair and a mustache. Vertigan. Mr. Anderson. Yeah. Mr. Vertigan has Has short, curly ini short hair brown and a mustache. Nah, itu kumisnya ya. Mustache. Nah, kemudian dari ciri-ciri fisiknya itu tinggi atau pendek? pendek. Iya, jadi high or short? Short. Iya, jadi he is quiet short. He is quiet short. Nah, jadi di situ kan bisa. What does he have on his cheek? Apa itu? Lalat. Jadi ada mole. Jadi dia juga he has mole on his cheek. Ya, ada lalatnya kan? He has a mole on his cheek. He is quite short and fat. Miss Walker is our boss. She has dyed green spiky hair and a small Okay. Next, ya. Mrs. Ya. Mrs. Spiky. She is the boss, ya. Jadi, what does her hair look like? Green. Ya, green dyed spiky hair. Ya, spiky itu ya rambutnya itu yang seperti itu ya. Itu spiky namanya. Ya. Kemudian apa lagi dari sini? Iya, good. Ya, good. Ada? She has a title. Iya, she has a tattoo, ya. Ya, where is it? In the In? Ya, her left wrist. Her left wrist. Apa? Wrist. pergelangan. Jadi di sebelah tangan, ya tangan kirinya ada tato ya. Nah itu, ya. Nah jadi from here, ya, you can describe someone, ya, maybe a boy or a girl by telling about his or her physical appearance, ya. Nah, jadi kalau kita menggambarkan seorang itu bisa menyampaikan atau menyebutkan ciri-cirinya secara fisik tadi, ya. Nah, jadi from hair, apa lagi? Hair, nose, eyes, apa lagi? Mouth, ya, body, ya. Nah, this is physical appearance of a person, ya. Nah, okay, from this here, I'd like you to, ya, to find out the question, ya, from this picture. Yeah, look at the picture. Give them. Okay.
Yeah. There are some persons on the picture. Yeah, okay, please you look at the picture first. Yeah, try to give the description of a person. Ya. Nah, jadi coba dicari dulu deskripsinya dari ini ya. Nah, jadi Cynthia, Emma, Matthias, Gabe, Mandy, Tom, S, Frank, Tori, Shane, Elijah, Julia, Ray, Lucas, Jade, Brooke, Todd, Josh, Paula, and Lynn. Nah, jadi from person, ya try to describe describe them. Ya, coba untuk mendeskripsikan mereka according to you. Ya, jadi menurut kamu. Nah, bagaimana? Ya, for example, Cynthia ya, misalnya Cynthia apa? Memiliki ya itu ya based on the example I give you ya. Jadi berdasarkan gambar yang sudah Pak berikan dan Pak jelaskan tadi ya. Nah, ya coba silakan. Please you try to discuss together ya. Coba amati dulu gambarnya. Kemudian try to find out who is it? Siapa itu? Ya. And you can match from the listening section. Nanti kamu bisa cocokkan dari listening yang akan Pak berikan. Ya, coba dicari dulu masing-masing dari ciri-cirinya itu. Ya, according to you ya, according to your own opinion. Jadi menurut pendapat kamu masing-masing, you can describe you can describe them according to you. Menurut kamu masing-masing, ya. Nah, itu. Long Cynthia, long hair, English cũng là học chế xong rồi cái ông thì she at her what her Who is it? Okay. Look at this picture ya. Okay. Now try to match the picture with the sentence tell by the speaker. Ya, silakan nanti kamu cocokkan apa yang disebutkan oleh pembicara ini, ya, siapa yang ada di gambar itu, siapa dari ciri yang disebutkan itu siapa, ya. Nah, nanti silakan dicari, ya. Please you look at the picture first. Silakan dilihat dulu gambarnya, ya. Observe the pictures. If you have, please try to listen to the video. Jadi kalau sudah
Paham? Nanti dengarkan untuk mencocokkan gambarnya itu ya. Nah, oke, like this. Nah, okay, ready? Are you ready? Yes. Okay. Okay ya, if you're ready, don't confuse about the explanation you heard. Jadi jangan bingung dengan apa yang kamu dengarkan itu, ya. Ya, nanti kita teruskan. Nah, coba dengarkan dulu. Who is it? Number 1. She has long black hair. She is wearing a gray sweatshirt. Number 2. He has blonde hair and blue eyes. He's wearing a blue t-shirt. Number 3. She has long curly black hair. She's wearing a necklace. Number 4. She is smiling. She has red hair. She has a lot of freckles. Number 5. He has curly brown hair. He's wearing glasses. Number 6. He has a beard and mustache. He's bald. Number 7. He has gray hair. He's wearing a red shirt and a baseball cap. Number 8. She has short brown hair and green eyes. Number 9. He has short black hair and a mustache. Number 10. She has long blonde hair. She's wearing a blue shirt. Okay. Have you find out the answer? Sudah ketemu jawabannya? Okay, let's try. Listen well while you match the narration given with the picture you have. Yeah. Okay, listen well. Who is it? Number 1. She has long black hair. She is wearing a gray sweatshirt. Number 2. He has blonde hair and blue eyes. He's wearing a blue t-shirt. Number 3. She has long curly black hair. She's wearing a necklace. Number 4. She is smiling. She has red hair. She has a lot of freckles. Number 5. He has curly brown hair. He's wearing glasses. Number 6. He has a beard and mustache. He's bald. Number 7. He has gray hair. He's wearing a red shirt and a baseball cap. Number 8. She has short brown hair and green eyes. Number 9. He has short black hair and a mustache. Number 10. She has long blonde hair. She's wearing a blue shirt.
Ya. Oke ya. Ya, wait a minute ya. Now I like to to ask you giving the answer from the picture and the listening that you have heard dari gambar dan listening yang sudah kalian dengar. Jadi you can match from the description of the person and the picture you have looked at Jadi dengan gambar yang kamu lihat dan deskripsi yang kamu dengarkan tadi. Oke ya. We try number one. Can you give a description number one? Can you hear? Yeah. Jadi can you hear? Can you hear the description number one? Number one. Yang disebutkan tadi? Apa kira? Apa tadi? He Has he has long hair. he has blonde, not long blonde hair and apa? Number one Yes. Yes. The black Yes. long hair. Yeah, good. She has long black hair. Yeah. Okay. Good. She has long black hair. Who is it? Number one, she has long black hair. She is wearing a gray sweatshirt. She is wearing apa tadi? Auntie. Yeah, she is wearing a gray sweatshirt. Who is it? Siapa itu? Siapa? She is Cynthia. She is? She is Cynthia. Nah, long berarti kan long black hair. Apa lagi? She is wearing Dress. wearing apa tadi? Wearing a sweet. A Sweet. neck. Apa itu? She is wearing What is that? a gray. A gray sweater. Gray. Sweater. Sweater. Ini gray ya. Okay, good. Berarti kan ya. Look at the picture and match the answer. Good. Number two. Number two, he has blonde hair and blue eyes. He's wearing a blue t-shirt. Siapa? Yuk, another ya, Gali. He is Matthias. Can you hear, girls? Can you hear, girls? He's wearing a blue Apa tadi? He has blue eyes. Blue? Blue eyes. Matanya biru nih ya. Kemudian apa lagi? And he He is wearing blue blue shirt. Yes, blue shirt. Nih blue shirt. Oke, benar kan? Iya, wong suganteng itu udah kena. Iya, jadi itu ya. Jadi disesuaikan. Good. Thank you Gali for your answer. Terima kasih. Next. t-shirt. Number three, she has long curly black hair. She's wearing a necklace. Yang lain? Ayo, yang lain, girls. Yang lain, no. Ayo, come on. Sir. Ya. She is broke. Iya, she is good. She is broke. Ini rare. Tension on her hair. Apa? Curly black hair. So she wears necklace. Necklace itu kalung. Good. Thank you. Jadi she is broke. Yes, good. Next. Attention. Listen well, and you have to look at the picture. So you can find the answer. Okay, good. Okay, interesting.
Okay, another yang lain perhatikan. Yes. Lanjut. Number 4. She is smiling. She has red hair. She has a lot of freckles. Ya, yang lain another one. Ayo, come on. Ayo, come on boys. Ya. She is smiling. She is smiling. She is smiling. She has red hair. Ayo. She is. Iya, she is. Yes. Jade. Ya. Ya. Attention please. Listen. She is smiling. She is smiling between Jade or Paula ya, smiling. She is smiling. She has red hair. The same sama. Yes. Ya. She has a lot of freckles. You know freckles? Tahu. Freckles? Blank. Iya, freckles itu ya bintik-bintik seperti jerawat itu. Nah, antara Paula dengan Jade siapa yang punya itu? Jade. Jadi she is Jade. Ya. Although you cannot find all of the sentence listen to, I think you can guess who is it. Ya, walaupun kamu tidak mendengarkan seluruh dari kalimat yang didengarkan itu, pasti kamu sedikit-sedikit bisa menerka kan? Nah, itu. Nah, dari gambar ini ya. It's interesting picture ya to look at ya. Jadi ini menarik juga nih. Nah, oke, next. Ya, masih penasaran. Oke, yang lain berarti kan. Number 5. He has curly brown hair. He's wearing glasses. Ya, another one, come on. Ya, you another one. Ya, boy, come on, boy. Ya. She is? She is Ray. Apa sih? Ya, he is Ray. Apa? Ciri-cirinya. How does Ray look like in here? How does Ray look like? He has He has curly black hair ya. brown, sir. Brown black. Iya. Yeah. Oh ya, brown makanya. She has curly brown hair. She has curly brown hair. He wears Glasses. Yes, he wears glasses. Who is it? Ray. Yeah, it is Ray. Atau he is Ray ya. Why in here use who is it? Because it's not a person, it's a picture. Makanya ditunjuk itu karena ini bukan orang, ini gambar. Jadi gambar itu ditanyakan who is it? Siapa itu? Ya. Itu. Kecuali kalau dia orangnya who is he? Who is she? Ya, begitu ya. Itu. Ya, good. Ya, the answer is Ray. Nah, kan bisa. You can answer. Ya, who is it? Next. Ya. Next. Listen. Number 6. He has a beard and mustache. He's bald. Can you hear? Who is it? Bald, you know? Bald. I know. Huh? I know. Yeah, okay. He is tall. Todd. Yeah. Todd. Yes. Apa? Tall. Yeah. He is The sentence is tall. he has a beard and a mustache. Beard and mustache. Yeah. He is bald. No hair. Yeah. No hair. Hairless. Bald tuh hairless. Hair itu rambut, less itu tanpa. Berarti hairless. Tanpa rambut. Ya. Yeah, right, Gali. Ya. It is Todd. Ya, good. It is Todd ya. Jadi Todd ini hairless, ya, tidak berambut ya. Ya. Okay, next. Number 7. He has gray hair. He's wearing a red shirt and a baseball cap. I think it's easy.
Yang lain, come on. Boy. Come on, boy. Pak. Come on, another one. Yeah, you. Pak. Yeah. Pak. Yang lain ayo. Ayo, come on. Ya. Ini enggak? His has. Ya? She's. Ash. Yes. S. Yeah. Boy, do you agree with him? Do you agree? Setuju enggak? Jawabannya tuh Ash. No, ya. Jadi kalau no apa jawabannya? If it's not true. It's true. Wearing a red shirt and a baseball. Sorry. Do you listen? Do you listen? Red shirt and a baseball. Do you listen? Yeah? Yeah? He is? Why? Why do you answer she is Tom? What is Tom look like according to you? Tadi apa? Apa tadi? Yes, the answer is the answer is Tom. Tom itu red shirt. Who wears red shirt? And the baseball cap. Apa baseball cap itu? Baseball cap. Cap itu apa? Pakai itu. Topi. Ya, good. Ya. Jadi penasaran juga. Nah, jadi itu. Jadi beard. Nah, he has beard, ya. And next. He's wearing a red shirt and a baseball cap. Ya, baseball cap. Number 8. She has short brown hair and green eyes. Come on. Yeah? What? Ayo, come on. Yeah, who is it? Yeah. She is Tori. Do you agree, boy? Yes. Why? Why do you agree? Why do you agree with her? That's true. Because she has short hair. She has short hair. Tori. Do you know him? Do you know her? No. No. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Listen there. That's famous. She has short brown hair. She has short brown hair. Short brown hair. Yeah. Short brown hair. Short brown hair. Green eyes. And green eyes. Green eyes. Ya. Mata hijau. Ya, jadi ya. Nah, ini ya green eyes, short brown. Nah, short brown ya. Short brown hair. Jadi rambutnya itu ya pendek dan coklat. Nah, good. Thank you. Good. The answer is true. Jawabannya benar. Next. Number 9. He has short black hair and a mustache. Come on. You. She is Shane. Why? Do you agree? Do you agree, Shane? I think that's true. Listen well. Listen well. He has short black hair and a mustache. Oh, I know. I know. Between, He is. Can't you play again? He is. Elijah. Elijah, no. Now listen well. Listen. Play again. Listen again. Listen well. Number 10. She has long blonde hair. No. She's Sorry. wearing Betul. He has short black hair and a mustache. Yeah. He is. He is Frank. Why do you answer Frank?
Yeah, yeah. He has mustache. Yeah. Good. Yes, mustache And we're yes, good. Short black hair. Yes, good. Fantastic. Ya, bagus. Ya, jadi itu benar. Not Shane. Shane is hairless. Bald. Yeah. Yeah, he has mustache, right? He has mustache, right? But he is bald. Ya, tapi dia tuh botak. Berkumis tapi botak. Nah, ini ya. Iya, good. Number 10. She has long blonde hair. She's wearing a blue shirt. oh, I know. Coba terakhir, last one. Come on, ayo, come on, boys, girl. Yeah, wait a minute. Come on, boys. Yeah, I sir. you go. Yeah, you. Yeah, who is it? Yeah, who is it? He is S. He is S. Yeah, yeah, he is S. Coba dengarkan lagi. Is it right? The answer is Ash. Listen. She's wearing a blue shirt. She is wearing a blue shirt. She is wearing a blue shirt. She has long blonde hair. That's right. She has blonde long hair. Oh, how about Mandy? How about Mandy? Mandy has We don't know. Yeah, what shirt does she wear? Ya, tidak tahu. Ini pakai apa? Baju apa? Tidak dijelaskan ya. Nah, ya. Ya, okay. Good job, boys and girls. Yeah, I think you are interested in our lesson this afternoon. And according to our learning objective, that you can match from the picture, and the physical appearance of each person. Ya, jadi kalian sudah bisa mencocokkan antara gambar dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan dari video tadi ya. Okay, I think that's all. Good job. Yeah, good job, and you can answer the question well. And I hope that you can learn well. And next time we are going to learn still about descriptive text, but another object, ya, another object yang berbeda, ya. Jadi bisa juga bukan bukan orang lagi, tapi mungkin bisa benda, ya, bisa apalagi lingkungan, ya, dan yang lainnya. Bisa juga, ya, mungkin computer, ya. Jadi another object. But I hope that, you can understand about this lesson and you can practice, ya. How to describe someone in your daily life. Yang intinya itu bisa mempraktikannya. Kalau ditanya, cak mana ciri-cirinya? Nah, ya, bagaimana ciri-ciri orang itu? Nah, kamu bisa menyampaikannya, ya. Okay, thank you very much for your attention this afternoon, and I hope that we can meet again on the next material. Okay, thank you very much. Good afternoon, my students. afternoon, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, thank you very much, and please come back to your classroom. Ya, silakan untuk come back to your classroom. Silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Subuh, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, terima kasih. Ibu sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi begini Pak Subuh, kita melanjutkan kegiatan kita observasi kemarin, kan kita sudah melakukan praobservasi dan kegiatan observasi. Jadi hari ini kita melakukan wawancara yang pasca observasinya. Kita langsung aja nih Pak Subuh ya. Boleh. Terus gini Pak, bagaimana
perasaan Bapak saat Bapak menyajikan materi saat observasi kemarin, Pak? Iya, ya alhamdulillah pada saat proses pembelajaran berlangsung ya alhamdulillah cukup menyenangkan ya. Saya pribadi alhamdulillah bisa menyampaikan dengan baik apa yang sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya, dan tentunya melihat dari respon anak juga yang sudah cukup bagus ya. Ya, jadi sehingga apa yang disampaikan, apa yang sudah direncanakan ya dapat dilaksanakan pada proses pembelajaran itu. Alhamdulillah cukup menyenangkan. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Terus proses pembelajaran yang berlangsung pada saat kita observasi kemarin nih Pak, apakah menurut Bapak sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? Apa yang sudah dilaksanakan itu ya alhamdulillah sesuai, cuma tentunya ada hal-hal mungkin yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran itu ya. Nah di sini berkaitan dengan apa basic of language sendiri yang dimiliki oleh anak. Ya kita sebagai guru memancing bagaimana kegiatan itu bisa interaktif ya, dengan menggunakan media, dengan menggunakan apa komunikasi bahasa Inggris ya. Ya tapi kita perlu memang untuk memberikan apa dasar-dasarnya itu lebih baik lagi, sehingga apa yang kita sampaikan kemudian kita tanyakan itu bisa direspon oleh anak. Makanya kita menggunakan beberapa media ya, media yang digunakan untuk pembelajaran itu, sehingga anak tuh bisa dipancing untuk berbicara bahasa Inggris itu. Nah basic of language itu ya speaking itu yang memang perlu ditingkatkan lagi. Ya itu kendalanya. Jadi kalau kita sampaikan gambar dan kita tanyakan dalam bahasa Inggris, mereka sebenarnya tahu apa yang mau dijawab itu tahu. Nah cuma mereka masih malu untuk berbicara bahasa Inggrisnya itu ya. Nah itu dari apa videonya sudah disampaikan kan, dari PPT-nya juga sudah kan ya. Terus menurut Bapak nih Pak, mengenai ketercapaian tujuan Pak, sebatas mana tuh ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri Pak? Ya kalau ketercapaian tujuan di sini ya cukup baik, mungkin sekitar 70% sudah kan. Karena apa? Itu masih didominasi oleh anak-anak yang memang ya kemampuan dasar bahasanya sudah cukup. Nah jadi sehingga yang lain itu ya mungkin merasa malu dan susah malu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam bahasa Inggris itu. Tapi respon mereka sudah bagus, sudah banyak, mereka sudah semangat dan berusaha untuk menjawab. Cuma keterbatasan tadi berkomunikasi tadi. Nah itu, nah makanya didominasi oleh beberapa anak yang memang dia sudah bagus komunikasi bahasa Inggrisnya, tapi di dalam proses pembelajaran itu mereka juga kan ikut. Nah mereka ikut nih mungkin ini terpancing ya, termotivasi. Kok mungkin aku tidak menjawab apa yang ditanyakan kan, dan banyak yang menunjuk tangan untuk menjawab kan. Nah itu berarti menunjukkan ya makin lama proses pembelajaran itu ya mereka terpancing dan berusaha ya dengan apa yang kita sampaikan di dalam pembelajaran itu. Jadi dari kesulitan-kesulitan siswa untuk pemahaman karena keterbatasan tadi ya Pak ya, dan kesulitan sendiri yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran itu, kira-kira Bapak punya alternatif untuk solusinya Pak, penyelesaiannya itu Pak? Iya solusinya tentunya ada ya. Nah jadi bagaimana kita mengajarkan hal-hal yang dasar itu ya, mungkin ya dalam pembelajaran selalu diulang-ulang ya. Jadi misalnya menyampaikan atau bagaimana mengajarkan mereka membuat simple sentence tadi ya. Simple sentence itu kan ya sebenarnya mudah. Nah di sini bukan faktor dari kemampuan juga, faktor dari inner motivation juga. Kan mungkin kadang-kadang mereka juga malu mungkin. Nah ini memang tantangan guru bahasa Inggris itu ya, itu salah satunya untuk memancing mereka itu berbicara. Nah ini yang harus kita tingkatkan itu. Nah kalau mereka sudah berani dan termotivasi, nah akhirnya mereka berusaha untuk menjawab apa yang ditanyakan itu. Ya jadi di sini masalahnya itu ya dari kemampuan siswa itu sendiri, dan juga memang bagaimana nih trik-trik guru memang harus ada cara-cara tersendiri ya untuk memancing biar mereka itu bisa berbicara bahasa Inggris, yang intinya
ya gurunya juga harus ya sudah mengawali dengan contoh-contoh berbahasa Inggris tadi kan. Nah, diawali kan misalnya good morning kan, how are you kan, itu kan mereka menjawab kan. Nah, itu sudah mulai, tapi ini secara rutinitas ya harus laksanakan terus. Dan juga waktu mereka ditanya misalnya dipanggil kan, ya misalnya nama misalnya Ahmad, ya I'm sir. Ya, jadi ya boleh juga yes sir, I'm here. Nah, itu kan sering kita gunakan itu. Jadi bukan hanya saya Pak, itu kan ada beberapa macam dalam jawabnya itu kan. Nah, itu kan sudah membiasakan. Nah, jadi kalau mereka sudah berani, ya jadi sedikit-sedikit itu akan bisa mereka untuk ikut dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan baik, insya Allah. Ya. Oke, sesuai dengan kemarin kita observasi ya Pak, saya juga sudah melihat pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan pada saat praobservasi kemarin. Ya, saya juga sudah melihat bahwa anak-anak mempresentasikan baik secara listening maupun mereka secara listening maupun mereka pengucapannya sendiri. Sudah itu juga anak-anak sudah menggunakan Bapak kamu sudah menggunakan model pembelajaran inovatif discovery learning ya Pak, dengan berbagai media pembelajaran baik itu dari video maupun dari bacaan siswa ya Pak ya. Itu sudah saya lihat. Nah, terus untuk peningkatan selanjutnya Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan itu Pak? Untuk peningkatan selanjutnya tentunya dari materi descriptive text itu kan. Nah, di sini ya guru harus menggunakan media mungkin lebih bervariasi lagi kan. Ya mungkin baik media langsung misalnya kan, kita mendeskripsikan ya orang-orang yang ya mereka senangi kan, ataupun baik melalui gambar kan, bisa melalui videonya itu kan. Nah, di situ yang intinya kita tanyakan bagaimana mereka membayangkan seseorang yang mereka senangi, yang mereka sukai, atau mungkin favorit mereka kan, orang-orang yang mereka sukai. Nah, di situ sehingga mereka bisa tergambarkan. Nah, disinilah awalnya mereka bisa menggunakan kalimat bahasa Inggris tadi ya, dengan membayangkan misalnya she has atau he has black hair, he has pointed nose ya. Jadi membayangkan tampilan fisik ya dari orang yang mereka bayangkan itu. Nah, itu kan mengawali itu kan memang tidak begitu susah untuk mengucapkan. Cuma guru juga sering ya mengajari ya. Jadi bagian-bagian physical appearance itu apa saja. Contohnya ada hair, eyes, ya, nose, ya. Kemudian dari bentuknya kan. Ya, dari bentuk badannya kan, bisa juga dari mata itu kan. Nah, itu kan kalau mereka menguasai itu, tinggal mereka menyampaikan ya misalnya my father has pointed nose misalnya kan. Nah, itu atau my boyfriend has black long hair. Nah, itu kan berarti sudah menyampaikan ciri-ciri fisik dari orang yang mereka bayangkan itu. Sebenarnya tidak sulit sebenarnya kan. Nah, jadi bagaimana kita untuk memancing terus mereka untuk berbicara tadi ya. Memancing terus. Iya benar, iya benar. Anak-anak mengulang. Nah, iya benar. Sampai itu menjadi suatu pembiasaan. Iya benar itu. Oke. Jadi dengan rencana nih Pak. Rencana Bapak untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris ini sendiri Pak. Apa yang masih perlu Bapak tingkatkan Pak? Ya, terutama kita kalau berbicara tentang bahasa Inggris itu ya berbicaranya itu ya, jadi speakingnya itu ya. Pak, ya. Jadi biasanya kalau orang anak-anak speakingnya sudah bisa terlatih dikit-dikit, insya Allah yang grammar lainnya bisa mengikuti ya. Nah, jadi kalau speakingnya itu masih kurang, nah inilah memang tugas guru bahasa Inggris kan, bagaimana selalu mengajak mereka untuk untuk conversation tadi kan, jadi simple conversation ya, percakapan yang sederhana. Ya diawali dari misalnya good morning kan, ya nanyakan how are you, what are you doing ya. Nah, itu kan diawali dari kegiatan di kelas. Ya memang harus sering, bahkan mungkin bukan lagi 50-50, mungkin bisa juga 70. Nah, 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesianya. Nah, dengan seperti itu
ya memang harus continue nih. Ya harus continue, tidak bisa tidak. Emang guru bahasa Inggris memang harus punya trik-trik khusus bagaimana untuk membangkitkan motivasi. Kan sekarang motivasi yang perlu dibangkitkan kan. Kalau mereka sudah termotivasi, ya mungkin apapun teknik apapun, ya media apapun yang kita gunakan seolah mudah untuk mereka pahami itu kan. Nah, sekarang kita bagaimana untuk membangkitkan motivasi belajar dalam bahasa Inggris itu. Nah, terutama penekanannya di speaking itu ya. Nah, jadi memang harus komunikatif antara guru dengan siswa. Ya memang mereka malu ya, satu sisi malu karena apa? Nah, menjawab itu agak susah. Apa nak menjawab pikirnya kan? Nah, tapi kalau kita sudah sering ya walaupun vocabnya terbatas, nah sambil kita memberikan vocab-vocab yang baru dalam deskripsi deskriptif teks yang kita sampaikan tadi kan. Ada di gambar apa, gambar orang, ada gambar rambutnya, matanya, mulutnya, hidungnya kan. Nah mungkin mereka sambil bisa melihat dan sambil kita ajarkan pronunciation-nya, pengucapannya, penekanannya kan di situ kan ada. Nah jadi kalau ini sudah kita ajarkan, insya Allah anak akan bisa mengikuti itu. Memang guru tuh harus model memang. Model dulu kalau bahasa Inggris nih. Jadi guru memang harus memberikan contoh terus. Ya, jadi supaya kegiatan itu bisa interaktif. Ya, jadi kalau gurunya aktif ya insya Allah anak-anak juga kan berusaha untuk aktif juga. Nah, itu. Ya, artinya memang dari kita gurunya dulu, Iya. Pak. Jadi kita gurunya yang sebagai model dan terus kita melakukan pembiasaan yang terus-menerus dari kelas maupun di lingkungan sekitar yang jelas tidak henti-hentinya terus-menerus mengulang dan membiasakan biar itu nanti menjadi suatu kebiasaan. Ya benar. Itu saya tanyakan pada pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak Ya, Bapak, sama-sama, Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.